Dan saya ingin wayang ini bertahan, apalagi mendengar UNESCO sudah sejak tahun 2003 menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia. Warisan mahakarya dunia loh. Salah satu negara dengan keberagaman budaya yang begitu heterogen adalah negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, keberagaman seni dan budaya turut menyemarakan potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang merupakan aset besar bangsa Indonesia adalah wayang kulit. Hal yang menarik dari wayang, jika dilihat dari ceritanya, wayang adalah gambaran dari manusia secara universal. Wayang itu sesuatu yang menarik ya, menarik sekali. Karena ini menjadi salah satu bagian kebanggaan budaya kita ya. Dan wayang sendiri itu sebenarnya punya makna bahwa dia itu seperti wayang itu bayangan ya. Wayang merupakan bayangan. Bayangan apa? Bayangan tentang kehidupan manusia. Oleh karena itu di wayang itu ada ratusan karakter ya, baik antagonis, protagonis, itu yang menunjukkan sifatnya manusia ya. Bahkan diri kita sendiri di dalam kotak itu mungkin bisa terwakili 10, 20, 30 dari karakter wayang itu ya. Jadi itu adalah perwatakan. Meskipun wayang merupakan warisan seni kebudayaan yang menarik milik Indonesia, ironisnya kini wayang bukan lagi menjadi suatu tradisi kesenian yang senantiasa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi pemuda penerus bangsa seakan enggan untuk sekedar mencintai dan mempelajari lebih dalam mengenai dunia pewayangan. Tak dapat dipungkiri perkembangan arus globalisasi yang kian meningkat seiring bertambah canggihnya teknologi informasi sangat mempengaruhi pola pikir remaja Indonesia. Dari pulang sekolah selalu main HP dengan smartphone-nya, entah itu dia main game atau scroll dengan banyak akun-akun media sosialnya atau gimana. Tapi dilihat dari segi positifnya juga kita pada waktu saat daring juga menggunakan smartphone. Jadi ada keuntungannya juga, tapi untuk negatifnya orang tua tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan anaknya sama smartphone-nya itu. Sebagai salah satu bentuk keprihatinan akan lunturnya kesenian wayang tersebut karena kurangnya jiwa budaya para pemuda, dicanangkanlah komunitas pemberdayaan terhadap kesenian dan budaya wayang. Seperti salah satunya, yaitu komunitas pelestari kesenian wayang dengan nama Rumah Wayang Pulang Asih yang berada di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Rumah Wayang Pulang Asih terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, khususnya di Kabupaten Ungaran. Rumah Wayang Pulang Asih tidak jauh dari pusat Kota Semarang dengan jarak tempuh 17 km dari Simpang 5. Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdiri sebuah komunitas yang berperan sebagai komunitas pelestari wayang untuk menjaga eksistensi kesenian wayang agar tidak hilang di tengah arus globalisasi. Sebagaimana ini merupakan salah satu kearifan lokal yang begitu menarik. Rumah Wayang Pulang Asih kami dirikan tanggal 7 Agustus tahun 2011 ya. Di situ pertama yang menjadi kelompok komunitas itu adalah keluarga saya. Jadi saya, istri saya, sama anak-anak saya, berempat. Nah, puncaknya saya mulai mendirikan ini adalah ketika bekerja di tahun 2011 ada sebuah pemikiran bahwa saya sekarang udah bisa loh, saya udah punya uang untuk
melakukan sesuatu untuk wayang ya. Dan saya ingin wayang ini bertahan, apalagi mendengar UNESCO sudah sejak tahun 2003 menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia. Warisan mahakarya dunia. Yang jadi wayang itu bukan milik Indonesia lagi, tapi punyanya dunia. Ya, apa yang diakui? Yang diakui adalah nilai-nilai yang terkandung untuk kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan yang untuk kemanusiaan. Itu indah sekali menurut saya. Oleh karena itu saya lebih bersemangat lagi untuk mendirikan sebuah komunitas ya, istilahnya lebih ke komunitas. Karena saya juga belum membuat yang berbadan hukum, belum lah, belum terlalu. Lebih ke having fun, senang-senang saja. Saya bikin sebuah komunitas yang saya namakan mencari nama aja susah, tapi saya pinginnya, filosofinya adalah bagaimana wayang itu lestari di rumahnya sendiri. Nah, ada kata rumah di sini, maka saya ambil rumah wayang, saya tambahkan Pulang Asih ya, karena biar membedakan dengan yang lainnya. Dengan keberadaan komunitas Rumah Wayang Pulang Asih ini tentunya memberikan dampak yang baik untuk mengangkat kesenian dan para pelaku kesenian wayang, sekaligus mensosialisasikan kepada generasi muda untuk mengenal lebih dekat tentang kesenian wayang. Dan hal ini tentu merupakan perannya dalam salah satu program di Rumah Wayang Pulang Asih. Jadi kami bermula dari coba melihat media sosial, kira-kira pelaku-pelaku seni wayang mana yang perlu kita support ya. Dan kami melihat beberapa pelaku seni wayang ya, yang ada di pelosok-pelosok daerah ya, yang menjajakan wayang dari desa ke desa, mungkin tidak seberapa untungnya, tetapi dia membawa wayang ya, untuk lihat mereka jual ya, seperti itu. Ada juga yang pintar menari, pintar mendalang, tetapi ya dia cuma bisa ada di tempatnya sendiri gitu, tidak bisa keluar gitu ya. Jadi kita coba rasakan bahwa kayaknya kita perlu mengangkat nih pelaku-pelaku seni wayang yang masih belum berhasil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mencari sasarannya generasi muda. Karena apa? Justru nanti wayang akan lestari di rumahnya sendiri di tangan siapa? Di tangan generasi muda. Ya. Oleh karena itu dua sasaran itu kami coba untuk cari ya di Indonesia ini ya. Ya, karena kita ada misi, kita akan ambil wayangnya dari sini, kemudian kita akan berikan kepada anak-anak sekolah. Tetapi tidak kita berikan cuma-cuma, tetapi kita minta anak-anak untuk menggambar baliknya. Makanya yang digambar cuma satu, baliknya kosong. Nah, itulah yang akhirnya kita beri nama, program pertama kita adalah program Wayang Day ya. Kita bikin pakai bahasa Inggris ya, Wayang Day ya. Jadi untuk mensosialisasikan bahwa di hari itu akan ada kegiatan wayang di sekolah-sekolah. Jadi kita gunakan media seperti ini. Jadi dua sisi tercapai. Pengrajinnya makmur, anak-anaknya kenal wayang. Di dalam pertunjukan wayang, pada umumnya para dalang akan membawakan kisah yang syarat akan pembelajaran dan moralitas. Dalam kisah wayang tersebut, nampak banyak sekali karakter dengan sifat-sifat yang berbeda. Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai pembelajaran akan nilai-nilai kemanusiaan bagi para penonton, khususnya generasi muda. Nah, kadang juga kita perlu menyampaikan wayang terkait dengan masalah isu sosial ya, tentang lingkungan hidup. Yang paling gampang sekali adalah kita tahu ya bahwa laut Indonesia sangat tercemar dengan sampah-sampah plastik ya. Kadang itu saya analogikan seperti ini ya. Misalnya kura-kura ini sudah terjerat plastik, kemudian teman-temannya mencoba membantu ya dengan wayang binatang seperti ini. Ke anak-anak sekolah TK, SD, SMP masuk ini. Bagaimana kita mencoba mengedukasi supaya jangan membuang plastik di laut ya. Misalnya karena ini mungkin karena tidak bisa lepas,
kadang kita masukkan wayang yang aslinya. Nah, misalnya Antasenanya keluar dari dalam laut. Wah, kenapa kamu anak-anak? Oh, kamu ternyata terjerat sama plastik. Sini saya ambil plastiknya. Nah, plastiknya diambilkan. Nah, hati-hati ya, kalau ada sampah harus dihindari. Nanti saya akan cari siapa yang membuang sampah di jalanan. Nah, dia Antaseno mencari. Terima kasih ya. Jadi memasukkan antara edukasi tentang sampah, juga wayangnya juga kita masukkan ya. Kemudian kita juga pakai wayang dari sisi yang lainnya. Ya, mungkin gambarannya seperti itu. Hasil nyata dari integritas komunitas pelestari wayang dalam melestarikan kesenian wayang tersebut dapat terangkum dalam beberapa nilai utama pendidikan karakter. Dari segi religiusitas, para pemuda menjadi terhindar dari kegiatan negatif dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, dari sisi nasionalisme, dengan mengikuti kegiatan komunitas pemberdayaan kearifan lokal, dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dengan wujud pelestarian budaya wayang. Ketiga, nilai gotong royong dengan mengenal kebudayaan dan ikut melestarikan wayang, para pemuda secara langsung telah menumbuhkan nilai moral yang baik dalam kegiatan sosial. Keempat, aspek integritas. Para pemuda dapat belajar tentang kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam mengenalkan dan melestarikan kebudayaan wayang, serta dalam berkarya. Dengan diciptakan langkah kecil dari rumah wayang pulang asih tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pelestarian budaya yang kini telah terkikis eksistensinya. Selain itu, diharapkan para pemuda kembali memiliki semangat untuk lebih mengenal dan melestarikan kebudayaan asli Indonesia, terutama wayang. Kekayaan kebudayaan yang kita miliki bukanlah suatu hal kuno yang kita tinggalkan, bukan pula menjadi tabu untuk kita kenalkan. Namun, jadikan setiap budaya yang kita miliki sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk membentuk karakter pribadi kita, untuk menunjang pengetahuan kita, dan selanjutnya menjadikan Indonesia bangsa maju yang berbudaya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti ya. Teruslah berjalan agar wayang tetap lestari di rumahnya sendiri. Oke? Terima kasih, pahlawan budaya Indonesia.